Ini panas banget sialan. Ini panas banget sialan. Vladimir Putin melakukan segala cara untuk mencegah rudal Tomahawk Amerika jatuh ke tangan Ukraina. Dia tahu bahwa jika Kiev mendapatkan jangkauan seperti itu, pabrik rudal rahasia paling penting miliknya akhirnya akan menjadi sasaran. Namun, dalam keputusasaannya untuk menghentikan Barat, dia membuat satu kesalahan besar. Dia lupa bahwa Ukraina bisa membuatnya sendiri. Tadi malam, mimpi buruk terbesar Kremlin menjadi kenyataan. Ukraina meluncurkan rudal domestik baru yang mengerikan yang menempuh jarak hampir 1.000 mil, sepenuhnya melewati pertahanan udara Rusia yang tak tertembus. Untuk menyerang pabrik yang justru coba dilindungi Putin, serangan itu mengguncang militer Rusia, membuat para blogger perang berteriak tentang titik buta besar di radar mereka. Namun alih-alih memperbaiki masalahnya, Kremlin justru sibuk memanipulasi rakyatnya sendiri. Putin tetap melanjutkan pelarangan aplikasi komunikasi utama militer, dan hal itu telah memicu perang saudara sengit di televisi negara Rusia. Rusia sedang hancur, dan satu-satunya solusi yang dimiliki Putin hanyalah lebih banyak sensor. Berikut kisah lengkapnya. Tadi malam, Ukraina melakukan salah satu serangan drone dan rudal terbesar ke Rusia Selatan yang pernah terjadi. Dalam perang ini, kerusakan akibat serangan tersebut lebih parah dari yang diduga. Pengamat Rusia dibuat bingung, soalnya drone Ukraina biasanya tidak bisa menempuh jarak sejauh ini dan biasanya juga tidak membawa daya ledak sebesar ini. Inilah saat seseorang memposting pesan samar yang sangat dibenci Rusia. Ini adalah Denis Skillerman. Dia memposting dan berkata, "Ini video singkat tanpa konteks. Nanti kami akan berikan konteksnya. Sekarang, kenapa ini sangat penting? Kamu lihat, dia bukan orang sembarangan. Dia adalah pemilik perusahaan bernama Firepoint. Perusahaan yang memproduksi rudal Flamingo Ukraina. Rudal yang memiliki jangkauan lebih jauh daripada Tomahawk. Dan lihatlah video yang dia unggah." Ini menjelaskan mengapa drone Ukraina bisa menempuh jarak sangat jauh, lebih dari 1.400 km sekitar 900 mil. Itu bukan kejadian yang biasa, dan itu terjadi karena sebenarnya mereka bukan drone sama sekali, melainkan rudal Flamingo. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Ukraina mampu menyerang sedalam ini dengan rudal buatan dalam negeri mereka sendiri, dan sasarannya. Nah, inilah yang membuatnya menjadi pukulan telak bagi Putin. Rudal Flamingo menghantam pabrik mesin Votinsk. Namanya memang agak menyesatkan. Sebenarnya pabrik itu tidak membuat mesin, tapi membuat rudal. Ini adalah pabrik pertahanan strategis milik negara, salah satu pabrik rudal terpenting di Rusia yang memproduksi rudal Iskandaram jarak pendek, rudal balistik antar benua, ICBM, dan yang lebih penting lagi, pabrik ini memproduksi rudal ICBM Orehnik terbaru milik Rusia. Inilah alasan utama mengapa Putin tidak ingin Ukraina mendapatkan Tomahawk, tapi coba tebak, Ukraina ternyata tidak membutuhkan Tomahawk. Seorang warga Rusia yang tinggal dekat lokasi merekam serangan itu. Dengarkan keterkejutannya. Ini panas banget, gila. Kamu bercanda, ini benar-benar panas. Ini bener-bener gila. Где? По звуку. Еще где-то ебал. Ukraina baru saja membuktikan bahwa mereka bisa menyerang Rusia di mana saja tanpa rudal Amerika. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Ukraina bisa membawa rudal-rudal ini masuk lewat udara Rusia? Pertahanan memang dibuat untuk alasan seperti ini. Jadi, apa yang terjadi? Jawaban lengkapnya mungkin di luar kapasitas saya. Saya bukan orang militer.
Tapi satu hal yang saya perhatikan dari laporan di internet adalah beberapa rudal ternyata bisa berubah arah di tengah penerbangan. Itu bukan hal yang aneh untuk rudal, tapi cukup mengesankan bahwa rudal Ukraina bisa melakukan ini dengan sesuatu yang mereka produksi sepenuhnya di dalam negeri. Itu sebenarnya keuntungan besar yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi untuk sekarang, karena rudal-rudal ini memang mengubah arah, itu berarti rudal-rudal tersebut menempuh jarak sekitar 1.600 km untuk mengenai target yang berjarak 1.400 km. Jarak tambahan itu sebenarnya membantu mereka menghindari pertahanan udara. Pertahanan udara Rusia tetap berhasil, meski hanya menembak jatuh sebagian rudal, bukan semuanya. Mungkin Ukraina memakai beberapa rudal sebagai umpan atau mengirim beberapa rudal ke satu target agar ada yang berhasil menembus. Seperti saya bilang, saya tidak tahu strategi lengkapnya dan Ukraina pasti tidak akan mengungkap cara mereka mengelabui pertahanan udara Rusia. Tapi apapun itu, strategi ini berhasil, jadi pastikan untuk memberikan tepuk tangan sekarang. Ini sudah menjadi impian sejak Ukraina memperkenalkan Flamingo ke dunia. Mereka membuat janji besar tentang jangkauan dan produksinya, dan tadi malam mereka mulai menepati janji-janji itu. Sekarang, tidak semuanya positif, masih ada satu masalah besar dan penting untuk menyebut Ukraina. Saat mengumumkan rudal ini, mereka berharap bisa memproduksi Flamingo lebih banyak dari yang telah dicapai sejauh ini. Kapasitas produksi tidak benar-benar sejalan dengan ambisi atau pengumuman yang mereka buat. Sebagian dari itu karena Rusia juga menyerang pabrik-pabrik Ukraina, tetapi jika Ukraina dapat terus melakukan serangan seperti ini dan meningkatkan produksi, itu akan sepenuhnya mengubah perhitungan dalam negosiasi. Karena di samping semua rudal ini, drone Ukraina masih sangat kuat. Karena baru tadi malam, mereka menghancurkan lebih banyak lagi pabrik Rusia yang berada dalam jangkauan drone. Sebelum membahas target lain, saya ingin menunjukkan reaksi blogger perang Rusia terhadap rudal Flamingo yang menghancurkan pabrik rudal mereka. Mereka sangat frustrasi akibat kegagalan pertahanan udara dan berikut pesan mereka. Bagaimana benda ini, apapun itu, bisa terbang lebih dari 1.400 km melintasi negara kita, melewati semua distrik pertahanan udara yang mungkin ada? Pertanyaan bagaimana di sini bukan untuk meratapi nasib, berkata pesimis dari sofa atau menghukum orang tak bersalah. Ini diperlukan untuk analisis situasi yang memadai agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Apa yang gagal dalam sistem pertahanan udara, di mana harus diperkuat, dan aset baru apa yang perlu dikerahkan. Dan kemudian, di akhir pesan ini, muncul bagian yang mengerikan. Bagaimana jika muatannya adalah nuklir? Mereka tak lagi hanya khawatir soal pabrik, tapi mulai sadar Ukraina bisa menjangkau apa saja dan pertahanan udara Rusia tak benar-benar melindungi warganya. Ukraina tak mungkin memakai nuklir karena tak punya senjatanya. Tapi menarik melihat Rusia kini khawatir soal itu. Sebelum orang Rusia sempat mencerna kekalahan ini, Ukraina sudah langsung menyerang pabrik-pabrik berikutnya. Bukan dengan Flamingo kali ini, tapi dengan drone. Namun demikian, hasilnya kurang lebih sama saja. Tapi sebelum kita membahas serangan ini, saya ingin menunjukkan pesan menarik yang saya terima kemarin. Beberapa orang kemarin mengatakan di kolom komentar bahwa video kami tidak muncul di feed mereka, padahal mereka selalu menekan tombol suka. Jadi itulah sebabnya, kalau kalian belum berlangganan, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini, karena itu benar-benar membantu algoritma untuk menampilkan video baru yang kami publikasikan kepada kalian. Sekarang, mari kita lanjut ke pabrik berikutnya yang dihancurkan oleh Ukraina. Ukraina menyerang sebuah pabrik elektronik di Saransk, sekitar 700 km atau 400 mil dari perbatasan. Ini adalah pabrik elektronik Rusia, saya tidak bisa mengucapkannya, yang memasok industri pertahanan. Perusahaan ini berspesialisasi dalam elektronik daya, penyearah, inverter, peralatan khusus yang dibutuhkan militer. Dan tebak siapa? Militer Rusia adalah pelanggan terbesar mereka. Sekarang, ini adalah akibat dari kunjungan drone Ukraina. Lihatlah.
Lalu Ukraina menyerang pabrik pengolahan gas Neftgorsk di wilayah Samara, Rusia. 5 tangki terbakar, ledakan di mana-mana, dan kobaran api melahap pabrik pengolahan yang berada di dekatnya. Ini serangannya. Saya mungkin tidak bisa menunjukkan semuanya karena ada beberapa orang yang terluka. Untungnya, media Rusia melaporkan tak ada korban meninggal dan yang terluka kini dirawat di rumah sakit. Kemudian, tentara Ukraina merilis rekaman yang menunjukkan mereka menghancurkan 3 sistem rudal Tor Rusia menggunakan drone F-2. Sekarang, ini jelas merupakan pukulan besar, karena setiap sistem ini harganya sekitar 75 juta dolar. Lebih penting lagi, saat sistem ini dihancurkan, tercipta celah di pertahanan udara Rusia yang bisa dimanfaatkan Ukraina. Nantinya, untuk menyerang lebih banyak pabrik, lebih banyak kilang, dan lebih banyak target. Inilah cara Anda memperbesar keberhasilan Anda. Setiap sistem pertahanan udara yang hancur membuat serangan selanjutnya lebih mudah dan efektif. Sekarang, saya ingin membahas hal lain yang sedang terjadi di Rusia. Ini menjadi masalah besar bagi Putin dan berkaitan dengan yang baru kita bahas. Rusia melarang Telegram. Hingga kini, orang Rusia masih kesulitan mengakses aplikasi itu. Telegram sangat disukai warga Rusia untuk komunikasi dan mendapatkan berita. Karena itu mereka tidak suka keputusan Kremlin ini. Untuk membenarkan larangan ini, Putin telah meminta FSB untuk merilis surat terbuka yang menjelaskan mengapa Telegram, tanda kutip, dianggap berbahaya. Argumennya sederhana. FSB menyatakan Ukraina bisa mengakses info di Telegram dan memanfaatkannya melawan militer Rusia. Satu-satunya masalah dengan logika ini adalah Kremlin sendiri mengatakan bahwa mereka akan terus menggunakan Telegram. Hanya warga negara Rusia yang tidak diizinkan untuk melakukannya. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, mengonfirmasi Kremlin tidak bermasalah memakai Telegram. Silakan lihat. Apakah Kremlin kesulitan mengelola saluran resminya di Telegram karena pembatasan dari Messenger? Tidak, kami tidak mengalami kesulitan. Kami memiliki saluran di Max, tetapi saluran kami di Telegram juga tetap ada. Ini sialan. Apakah Anda menggunakan VPN atau proxy untuk mengelolanya? Bagi saya kualitas video sama sekali tidak bisa dimuat. Anda punya akses di Kremlin. Ya, seseorang di suatu tempat, kamu tahu. Itu sangat penting bagi kami. Pertama, kami punya banyak rekan senegara di luar negeri. Banyak orang asing tertarik agenda presiden. Jadi penting bagi kami menyampaikannya ke mereka. Ini sialan. Apakah Anda punya saluran berbahasa Inggris? Tentu saja, tentu saja. Jadi, Telegram terlalu berbahaya untuk warga negara, tapi sangat aman untuk pemerintah. Logikanya tidak masuk akal. Bagi Peskov, ini bukan situasi yang baik karena orang Rusia sudah cukup marah padanya. Saat Telegram pertama kali bermasalah, banyak orang Rusia bertanya-tanya bagaimana tentara kita menghadapi larangan ini. Dia mendapat pertanyaan persis seperti ini. Dan dia menjawab, mengatakan, saya tidak bisa membayangkan tentara Rusia menggunakan Telegram untuk berkomunikasi di garis depan sekarang. Itu entah ketidaktahuan atau hanya kebohongan, karena tentara Rusia menggunakan Telegram untuk segalanya. Koordinasi, penargetan, logistik, semuanya sangat penting untuk operasi di garis depan. Itulah sebabnya analis militer Rusia marah saat Peskov mengatakannya secara terbuka. Dan kemarahan itu masih berlanjut hingga kini. Beginilah reaksi mereka di TV Rusia dan mereka sering sekali menyebut Peskov. Silakan dengarkan. Pukulan itu datang dari pihak yang tak terduga. Nah, itu menarik, bukan? Pihak Ukraina, kita melihat bahwa mereka berencana untuk melakukan serangan, tahu kan? Namun kita memilih untuk memperlambat Telegram sialan itu. Karena seperti yang dikatakan seorang politisi, ya mungkin seorang politisi atau pejabat akan saya kutip sekarang, saya rasa tidak ada yang bisa membayangkan. Ayo, akan saya bacakan sekarang dan kamu bisa berkomentar. Sulit dibayangkan, komunikasi di garis depan memakai Telegram atau aplikasi pesan lain. Dia tidak berpikir bahwa pejabat kita yang satu ini menganggap hal itu disediakan dengan cara seperti itu, tapi bagaimanapun juga, sekarang sisanya tunggu sebentar, tahan dulu. Ini penting, akan saya jelaskan alasannya.
Ya, jadi saya berasa tidak ada yang bisa membayangkan bahwa komunikasi di garis depan disediakan melalui Telegram atau aplikasi pesan lainnya. Sulit dan tidak mungkin membayangkan hal seperti itu. Ini panas banget, panas banget, panas banget. Dan inilah frasa terakhirnya. Sulit bahkan mustahil membayangkan hal seperti itu yang pada kenyataannya menyebabkan kegelisahan ini. Saya minta maaf teman-teman atas ungkapan kata kasar di internet, karena dalam frasa itu, saya rasa tidak ada yang bisa dibayangkan, tidak ada hal seperti itu. Tapi mungkin karena di tingkat Presiden Federasi Rusia, hal seperti itu memang mustahil untuk dibayangkan. Dokumen rahasia dikirimkan melalui Telegram. Presiden, dan ini adalah sekretaris pers Presiden, tidak dapat membayangkan sirkulasi dokumen angkatan bersenjata dilakukan lewat Telegram. Sebenarnya di tingkat presiden negara itu, dikatakan bahwa hal seperti itu sulit untuk dibayangkan.